Oke, terima kasih. Selamat datang dari MI Permata Hati. Permata Hati. Kalau mudahnya MIM Sakti PHI. MIM Sakti PHI. MI Modern Sakti Permata Hati Ibu. Yang besar-besar itu akronim doa, Bismillah Biidnillah, saktinya Sidik, amanah kreatif, tablik, istiqomah, amar ma'ruf nahi mungkar. Ibunya Islami berakhlak unggul. Masya Allah. Amin. Bismillah Biidnillah. Nyun doa pangapunten sedaya. Nggih. Ini mungkin kali keberapanya panjenengan dan tim kesini, dan mungkin ada beberapa yang timnya baru nih. Menika tim baru. Nggih. Berapa orang yang baru? Ini 11. 11. Nggih. Yang senior juga saya masih ada yang ingat. Yang Bu Kurnia itu ketua program inklusi. Ya, berkat ketekunan ketelatenannya berbuah ke Malaysia berapa hari Bu Kurnia? Masya Allah, juga berkesempatan. Ini sharing sambil kita refresh yang dulu mungkin beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah mendapatkan materi yang seperti ini, ya. Kita refresh kembali mengingat ada beberapa aturan baru dari Permendiknas, dari Mendikbud itu yang memang ada yang keluar di tahun 2024. Nah, dan nanti kalau misalkan saya sudah pernah mendapatkan ini, nah, dan kita refresh kembali untuk nanti kita sebelum menuju ke asesmen diagnostiknya, nah, ini kita penyelenggaraan pendidikan inklusif, penerapannya nanti akan kita bahas. Sebenarnya kan ini ada beberapa poin, ya, penerapan pendidikan inklusif, terus penanganannya seperti apa, manajemen kelas, evaluasi dan juga guru pembimbing khusus. Tapi nanti kita persingkat karena kita harapannya nanti bisa fokus group discussion, ya, di akhir di kegiatan setelah materi. Ya. Ini untuk macam-macam disabilitas juga pastinya sudah panjenengan juga sudah menerima sesuatu kebutuhan khusus dan juga sudah banyak ilmu yang memang sudah didapat. Ini di macam-macam disabilitasnya sudah ada pembagiannya seperti ini. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 di tahun 2016 dan terbagi disabilitas sensorik, cerdas istimewa, bakat istimewa, dan juga hambatan majemuk. Kira-kira di berbagai panjenengan sudah pernah menerima yang seperti apa? Bukunya Paling banyak tuna greta atau intelektual disabilitas, lambat belajar. Jadi nanti kemungkinan kalau misalkan kita memang berbasis untuk sekolah inklusif, pastinya tetap siap-siap dengan menerima kondisi siswa yang ada. Entah nanti ada disabilitas fisik, disabilitas sensorik. Jadi mau tidak mau tetap harus kita siap, ya. Untuk jumlah satu kelas, kira-kira perbandingannya sudah mencapai ideal atau belum? Kalau saya menyampaikan ke sahabat guru, jadi yang masih sependek sepengetahuan saya, jadi 10 anak itu maksimal 2 ABK. Tapi kalau misalnya itu kategorinya tenang, lambat belajar, 20 anak bisa 5. Oh gitu. Yeah. Lihat derajat keparahannya juga, ya. Yeah. Jadi sahabat guru akan musyawarah dari tim itu. Maksudnya anak ini kita dampingi atau kita bendera putih itu di awal itu dirundingkan oleh sahabat guru seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Berikut ini ada alur penanganan penerapan pendidikan inklusif yang mungkin ada pembaruan sedikit terkait dengan penyusunan profil anak nantinya. Ini mulai dari PPDB, kalau sekarang SPMP, sistem penerimaan murid baru, itu lalu dilakukan identifikasi. Karena memang kalau di Tulungagung dan di sini mungkin ada sedikit perbedaan karena terkait dengan otonomi daerah masing-masing. Kalau mungkin di sini di Kota Blitar ini masih menerapkan zonasi juga dan juga afirmasi yang mungkin kados tempat kerja orang tua kesehatan, dan juga itu nanti tidak untuk kemungkinan mungkin di Tulungagung juga ada peraturan yang sama, tapi untuk sekolah swasta lebih dibebaskan lagi tergantung dengan yayasannya atau dengan kebijakan sekolah swasta masing-masing. Nah,
yang nantinya bisa kita lakukan menggunakan form screening. Mungkin panjenengan tadi sudah ada yang disampaikan, form screening yang bisa dilakukan oleh siswa-siswi yang reguler juga. Karena di dalam identifikasi ini kita sudah mulai menyaring, memfilter tentang sejauh mana kemampuan siswa-siswi kita yang sudah kita terima, otomatis kan siswa baru. Transisi antara PAUD ke SD misalkan, atau kalau memungkinkan panjenengan sekolahnya sudah ada MTS atau sanawiyah, mungkin transisi dari sekolah dasar ke sekolah lanjutannya. Dan dilanjutkan juga ada asesmen. Di sini asesmen lebih ke bukan menuju ke fungsionalnya, tapi lebih ke asesmen diagnostik awal pembelajaran tentang kesiapan sekolah, tentang kemampuan siswa yang bagaimana anak ini mulai bisa menerima pelajaran di kelas. Kan biasanya kalau kelas PAUD atau TK ke SD biasanya kan masih membawa sifat-sifatnya yang masih anak TK banget, masih ada yang ngompol, ada yang masih belum bisa lepas dari orang tuanya, ada yang seperti itu, atau kemandiriannya juga masih membutuhkan bantuan. Nah, di situ di asesmen diagnostik ini panjenengan nanti bisa melihat sejauh mana kemampuan anak ini untuk untuk menerima pelajaran di awal masuk. Karena kan jelas situasi kondisi dari TK ke SD kan pasti berbeda. Lalu nanti setelah itu ada penyusunan profil anak yang isinya tentang perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian, evaluasi hingga nantinya di laporan pembelajaran. Kalau nanti dari Bu Devi tadi itu penanganan ABK-nya, kita sekarang berfokus pada perangkat yang nanti disampaikan ke anak. Tentu sih menu pembelajaran yang kita sajikan ke anak ini seperti apa, gitu. Nah, di sini ada penyusunan profil anak hingga planning metrik masuk ke dalam profil anak. Disusun berdasarkan hasil asesmen dan planning metrik. Kalau yang di kolom biru itu sudah ke anak yang berkebutuhan khusus atau yang dicurigai berkebutuhan khusus. Kalau sekolah panjenengan sudah memiliki psikolog atau terapis, pasti lebih mudah untuk memberikan diagnosa. Kalau misalkan belum, itu artinya panjenengan masih melakukan hasilnya itu dari interpretasi asesmen diagnostik yang berbunyi dicurigai memiliki hambatan apa, dicurigai memiliki hambatan fisik misalkan, atau dicurigai mengalami hambatan intelektual. Jadi belum membuat diagnosa yang memang sudah pasti, karena kita sebagai guru tidak boleh memberikan diagnosa. Kita sudah sepakat dari awal memang ada beberapa hal yang ranah kita sebagai guru tidak bisa untuk memberikan diagnosa kepada siswa berkebutuhan khusus. Asesmen yang dipakai pun juga akan berbeda. Nah, ini untuk penerimaan siswa barunya berdasarkan afirmasi seleksi masuk peserta berdasarkan kondisi yang diterangkan atau mendapatkan keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Maksudnya di sini kalau misalkan ada siswa berkebutuhan khusus, menurut PP nomor 13 tahun 2020 ini sebenarnya sudah wajib untuk memiliki hasil rekam medis atau asesmen yang memang sudah dilakukan. Gitu. Jadi tidak mentah tiba-tiba datang ke sekolah jenengan. Gitu. Tapi kan seringnya, apalagi kalau jenjang TK atau PAUD, jenengan belum tahu kondisi anaknya bagaimana, tiba-tiba seperti itu tanpa ada konfirmasi dari orang tua tentang kondisi anaknya, jenengan, kok ini ya Bu Cai? Kok gak iso meneng ya? Kok dijak omong kok menengnya ini iso omong, apa enggak? Dia dengar atau enggak, kan gitu pastinya. Pernah menangani seperti itu? Pernah menemuinya deh? Tiba-tiba anaknya datang tanpa jenengan tahu kondisi yang sebenarnya gitu. Semuanya milih di wakil gitu ya. Oke, sebenarnya seperti itu, tapi tidak untuk kemungkinan ya kita tetap harus bisa menerima. Dilanjutkan juga ini ada yang di PP nomor 13 tahun 2020 tentang IDL PPDB ini penyesuaian rasio. Makanya saya tanya berapa Bu sudah idealkah pembagian rasio antara siswa berkebutuhan khusus dengan siswa yang reguler? Karena memang tidak boleh jika siswa berkebutuhan khususnya itu lebih banyak atau sama
jumlahnya dengan siswa reguler. Bisa dengan bayangan misalkan 20 anak terus punya siswa ABK-nya 7 misalkan. Ripun, 1 atau 2 itu dengan derajat keparahan yang misalkan sedang itu pasti akan menguras energi sekali. Sudah energi juga, perangkat pembelajarannya juga harus dibedakan juga kan. Makanya rasio ini juga penting untuk nanti pelaksanaannya di kelas. Ini identifikasi dan asesmen yang saya singgung di awal. Ini nanti tugas panjenengan. Entah nanti panjenengan melalui wawancara, melalui pemeriksaan langsung ke anak, menggunakan kegiatan-kegiatan yang memang sudah jenengan rancang pada saat MPLS misalkan. Nah, di situ bisa kita lakukan identifikasi dan asesmen yang bisa kita lakukan supaya kita tahu anak ini mengalami hambatan apa enggak. Ini asesmennya beda nih dengan psikolog atau dokter. Ini namanya formal. Kalau kita non formal karena kita mengacunya ke tahapan perkembangan anak. Mau jenengan bikin format instrumen seperti apa itu lebih bebas. Ini penyusunan profil peserta didik berisi tentang kondisi aktual hambatan atau kelainannya, karakteristik peserta didiknya seperti apa, dampak pada lingkungan keluarga dan sekolah, strategi layanan. Media ini di dalam profil ini semua sudah lengkap. Perjalanannya anak ini sudah lengkap. Meskipun belum dilakukan, di sini sudah ada perencanaan yang sudah panjenengan rencanakan untuk nanti kita bisa lakukan. Terus juga ada planning matrix. Nanti ceritanya ini sudah planning matrix ini dilakukan untuk penilaian kegiatan jangka pendek dan jangka panjangnya dan juga target yang akan didapat. Misalkan anak ini dengan targetkan 2 bulan sudah bisa toilet trainingnya lolos misalkan 2 bulan. Kalau ada progres nanti programnya diganti, ditambah lagi. Kalau misalkan regress mungkin dikurangi lagi atau penggantian metode yang mungkin kurang pas untuk anak ini. Ini prosedur pengembangan planning matrix-nya. Kalau dulu mungkin materi yang pernah disampaikan di sini planning matrix ini masih belum ya. Dulu langsung kalau tidak salah langsung ke PPI-nya kalau nggak salah dulu. Di sini mengkategorikan data hasil asesmen berdasarkan jenis hambatan, misalkan hambatan intellectual disability ID atau misalkan ini. Dimulai dari mengkategorikan itu, kalau misalkan sudah ada diagnosa ya sesuai dengan diagnosa itu, lalu membuat tabel mapping hambatannya apa dan juga nanti kelainannya apa. Oh anaknya masih belum bisa menghafalkan simbol huruf dan angka. Anaknya masih belum bisa mengetahui fungsi anggota tubuh dengan benar secara konsisten. Lanjut yang lainnya itu kelihatan hambatannya apa. Yang ketiga penuangkan temuan kondisi aktual karakteristik PDBK pada tabel mapping yang telah dibuat. Nah di situ dengan susun mulai dari kognitifnya, motoriknya, terus bahasa bicaranya, sosial emosinya. Di situ kelihatan adanya hambatan apa saja. Lalu menganalisa dampak temuannya seperti itu. Jika ditemukan misalnya sosialisasinya, interaksi sosial dengan teman sebaya masih belum sesuai atau anak belum bisa memulai interaksinya dengan teman yang lain. Nah di situ nanti dengan ada dampaknya seperti apa. Misalkan ini dampaknya seperti ini berarti anak ini belum bisa dimasukkan ke kegiatan kelompok atau misalkan ke sentra tertentu. Lalu menganalisa strategi layanan berdasarkan temuan dan dituangkan pada tabel. Menganalisa strateginya, jangan punya cara atau metode yang seperti apa. Mau di metodenya Montessori atau di metode discovery learning seperti itu, yang macam-macam itu pasti jenengan sudah lebih menguasai. Lalu menganalisa anak skala prioritas layanan berdasarkan berat ringannya dampak. Ini mana dulu yang didahulukan? Tetap berpacu pada tahapan perkembangan anak. Kalau misalkan usia 6 tahun, 7 tahun, ini harus bisa apa dulu? Gitu. Jadi mungkin banyak hambatan yang dialami oleh anak, tapi jenengan harus tahu skala prioritas mana yang harus didahulukan. Meskipun sebenarnya semuanya ya penting, lebih penting Bu ini, lebih penting ini, tapi kita harus ada skala prioritas yang harus didulukan. Ini seperti ini Bu. Formatnya ini bebas mau formatnya seperti
seperti apa. Itu ada yang apa yang disukai, apa yang dilakukan, apa yang sedang dipelajari. Ada kan perilaku repetitif, komunikasi, waktu makan, toilet. Jadi lengkap di sini. Mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan orang tuanya untuk mengetahui kondisi di rumah seperti apa. Karena tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan perilaku anak di rumah ataupun di sekolah. Ini bisa kok Bu kalau sama saya, ini bisa kok Bu di rumah. Kok misalkan tanya jawab anaknya mau kok Bu, tapi dengan jenengan hanya diam saja. Anak dia mungkin seperti itu. Ini formnya seperti ini. Jadi ada komunikasi, interaksi sosial, minatnya, perilakunya, motorik, sensori, informasi, pemrosesan informasi, karakteristiknya seperti apa, dampaknya di rumah, di sekolah, dan nantinya akan berdampak seperti apa jika dia mengalami hambatan seperti ini. Lalu strateginya bagaimana? Ini perencanaan pembelajarannya bisa nanti include ke modul ajarnya. Yang penting di awal dengan sudah punya planning matrixnya ini dulu sebelum masuk ke perencanaan pembelajaran atau nanti ke modul ajar yang dimodifikasi. Gitu. Nah, ini sekilas mawon sih sudah banyak yang tahu tentang modifikasi kurikulum, sudah bukan asing ya dengan ini. Pripun? Ada yang Bu Sakti atau kan ada guru yang baru katanya ya? Ada. Kira-kira juga sudah pernah mendengar atau malah sudah melakukannya tentang model-model modifikasi kurikulum seperti ini. Model eskalasi, percepatan atau perluasan materi biasanya ini untuk anak yang cerdas istimewa, bakat istimewa atau jenius katanya kalau anaknya lebih cepat menerima pelajaran. Terus yang duplikasi sama dengan reguler biasanya ID ringan. Kalau yang intellectual disability nggak terlalu parah atau misalkan yang hambatan fisik itu masih bisa diberikan kegiatan yang sama dengan teman-temannya meskipun ada beberapa pelajaran yang dia tidak bisa ikuti. Lalu model omisi peniadaan materi, misalkan eksperimen di laboratorium tidak bisa dilakukan oleh anak tunanetra misalkan gitu. Kegiatan olahraga tidak bisa dilakukan oleh anak tunadarsa yang ada ciri fisik hambatan fisik misalkan gitu. Model substitusi ada penggantian materi. Setelah dilakukan peniadaan materi, mungkin anak tunanetra ini bisa dilakukan penggantian materi. Dia bereksperimen, kan kita harus bisa melihat kalau dia eksperimen. Oh ternyata ada penggantian materinya apa? Dia bisa merasakan, dia bisa meraba, dia bisa mengetahui ini asal suaranya dari mana, ini teksturnya seperti apa. Jadi itu ada penggantian materinya, namanya model substitusi. Lalu model simplikasi yaitu penyederhanaan materi biasanya untuk anak intelektual disability yang sedang keberat. Sudah kelas 4 belum tahu fungsi anggota tubuh, otomatis mundur lagi ke pelajaran TK misalkan. Atau belum paham tentang kelas 5 belum bisa membaca. Kelas 5 soal cerita sederhana atau penjumlahan sederhana kurang dari 2 digit misalnya itu masih belum, jadi diturunkan lagi. Yaitu penyederhanaan materi gitu. Nah seperti ini contohnya kalau yang modifikasi kurikulum. Kalau ini yang sudah tinggi ya kelasnya, topik pembahasan tentang pengeluaran siswa dapat menghitung volume silinder misalkan. Hambatan intelektualnya hanya bisa membedakan silinder dengan kubus. Rumus belum paham, rumus bedanya tabung dengan kubus belum tahu, apalagi kok disuruh untuk ke rumus volume. Terus ada lagi tentang pembahasan bangun ruang, ini tentang perkaliannya, cara menghitungnya. Nah kalau anaknya belum tahu perkalian, penjumlahan aja belum loh Bu. 5 ditambah 7 itu masih 5 di mulut, 7 di jari. Kan nggak mungkin kita akan ngajari volume bangun ruang. Jadi nanti mungkin lebih bisa disesuaikan dengan kondisi anak. Ini cara melakukannya juga ada modifikasinya juga. Waktu belajarnya lebih panjang. Kalau teman-temannya penjumlahan cuma seminggu, 2 minggu pol, ini lebih bisa sebulan 2 bulan. Karena kadang keluar dari kelas sudah hilang lagi. Karena daya ingatnya juga pasti mengalami hambatan juga. Dan apalagi kalau misalkan dimasukkan ke kelas hafalan, itu pasti akan sangat menyulitkan. Lalu pembelajaran sewaktu-waktu dilaksanakan di kelas khusus. Ada yang mungkin karena
karena perilakunya tidak adaptif, mengganggu yang lain, harus dengan sisihkan sendiri dengan guru pendampingnya misalkan gitu. Atau belajarnya kalau banyak anak klasikal itu tidak bisa, konsentrasinya tidak bisa fokus misalkan, tidak bisa bagus, jadi harus disendirikan. Mungkin ada yang seperti itu. Penggunaan alat bantu khusus dalam pembelajaran, misalkan pakai braille untuk yang tunanetra atau itu. Penggunaan guru pendamping, sampun ya, berarti sudah ada guru pendamping, sudah. Penempatan tempat duduk pada lokasi tertentu, ada yang didekatkan guru, entah di depan atau di sampingnya, gitu. Atau mungkin nanti menggunakan tutor, memanfaatkan peserta didik reguler sebagai tutor sebaya. Pemberian tugas khusus yang berbeda dengan peserta didik yang lain itu jelas karena adanya modifikasi kurikulum. Pemberian penjelasan atau pembelajaran khusus di luar jam belajar umum, mungkin ada penambahan materi di luar jam kalau pas istirahat atau pas anaknya mau pulang gitu, dengan kasih tambah jam lagi. Penggunaan bahan atau sumber ajar yang berbeda atau khusus. Evaluasi juga menyesuaikan apa yang sudah kita lakukan tadi. Kalau misalkan targetnya pasti juga mengikuti, waktu penilaiannya juga diperpanjang. Biasanya ada mid semester, ada ulangan. Anak ini belum bisa ikut mid semester misalnya, langsung mau ke semester ini pun juga materinya juga berbeda. Soalnya juga gak sama dengan yang reguler. Kelas 5 sudah waktunya volume, anak ini masih penjumlahan berulang untuk pengenalan perkalian. Dan masa penilaiannya juga lebih panjang. Evaluasi juga bisa dilakukan di tempat-tempat tertentu. Maksudnya ini bisa individu, bisa secara klasikal, ataupun nanti bisa dilakukan dengan kita membacakan anak menyimak. Tidak bisa dibiarkan secara mandiri membaca soal karena belum bisa membaca. KKM-nya juga gitu, disesuaikan. 80-nya si reguler dengan 80-nya yang ABK jelas berbeda. Sistem pelaporannya juga tidak sama, kemungkinan nanti lebih banyak ke deskripsi indikator kemampuannya. Sistem kenaikan sekolah, kenaikan kelas, otomatis mau jenengan tahan dulu atau meski ganti lulusnya ada yang gitu. Mau tidak mau anaknya nanti kemampuannya masih tetap seperti ini, ya itu pertimbangan dari teman-teman tim, dari guru pendamping, dari orang tua. Kalau misalkan memang anaknya ini mau ditahan dulu atau mau dinaikkan kelasnya. Sistem ijazah juga sama, gitu. Nanti saya share nih materinya. Iya, betul. Iya. Nah ini bagaimana cara menyesuaikan CP? Masih pakai capaian pembelajaran ya? Pakai apa buatan? Enggak, kalau saya skip aja ini. Tapi kalau misalnya karena kami belum melakukannya terus jadi tahu ya alhamdulillah. Kalau ini kan ini capaian pembelajaran ini kan kita pakai kurikulum merdeka sih Bu dasarnya. Ini kan lebih ke capaian pembelajaran. Kalau dulu kan indikatornya hanya namanya yang berbeda. Ini capaian pembelajarannya seperti ini. Ini pakai fase. Kalau yang kurikulum merdeka dan fase A, B, C seperti itu. Jadi kalau misalnya belum menggunakan itu, jangan pakai kurikulum yang lain, ya bisa skip aja tidak apa-apa. Nanti daripada lebih membebani, pakai kurikulum merdeka juga ya. Nah ini bagaimana cara menyesuaikan CP? Ini nanti jika tidak bisa mengikuti CP sesuai fasenya, ini jenengan bisa menggunakan CP-nya pendidikan khusus. Kan kita ada nih sekolah SLP, juga ada sekolah yang reguler seperti sekolah jenengan. Sebelum berbasis inklusi, kalau misalkan CP ini sama sekali tidak bisa diikuti oleh siswa-siswi jenengan yang berkebutuhan khusus, jenengan bisa mengambil CP dari pendidikan khusus. Yang di situ sudah jelas CP tunagrahita, CP tunanetra, CP tunarungu, di situ sudah ada. Bahkan lebih lengkap lagi di situ untuk penanganannya. Buat apa-apa. Jadi sekolah lebih bisa fleksibel untuk melakukan modifikasi kurikulum lintas CP tidak apa-apa. Apakah harus selalu dilakukan modifikasi kurikulum? Tidak pastinya. Kita lihat dulu kondisi siswanya seperti apa. Sejauh mana penurunannya, ya sejauh kemampuan anaknya. Kalau misalkan mau diturunkan sampai dia sesuaikan, oh ternyata meskipun usianya 7 tahun, kemampuannya masih usia 5 tahun. Jadi CP-nya diturunkan ke PAUD atau TK. Gitu. Ya.
nggak bisa dipaksakan untuk tetap ikut CP fasenya itu. Misalkan fasenya dia kelas 1 itu kan fase A, kelas 1 sampai kelas 2. Nggak bisa ya kita turunkan perkembangan usia 5 atau 6 tahun jadi pra sekolah. Sudah pernah dengar tentang program kompensatoris? Belum. Ini program kompensatoris ini seharusnya tidak lepas dari penyelenggaraan sekolah inklusif, karena di dalam program kompensatoris ini berisi tentang kita untuk menunjang peningkatan kemampuan fungsionalnya, sisa dari kemampuan yang ada. Jadi meskipun berkebutuhan khusus kan ya masih tetap bisa punya kemampuan yang lainnya, tidak melulu kita berikan akademiknya, kognitifnya. Kalau kelas 4 sampai kelas 4-5 belum bisa baca, apa yang mungkin akan diajari baca terus kan gitu. Kita lihat lagi kemampuan yang lainnya yang mungkin lebih dibutuhkan di masa depannya dia nanti. Nah, ini adaptasi dari program khusus yang biasa dilakukan pada sekolah khusus atau SLB. Kalau misalnya di sekolah reguler itu ada ekstrakurikuler, kalau di sekolah inklusif untuk anak yang berkebutuhan khusus namanya program kompensatoris atau program khusus. Bisa dilakukan oleh guru atau tenaga ahli di bidangnya, dan ini berbeda sekali dengan program terapi. Kalau program terapi kan terapis yang bisa melakukan, yang boleh. Kalau ini guru yang melakukan. Berdasarkan advice dari terapisnya juga boleh kita masukkan ke program kompensatoris asalkan kita tidak melanggar mana saja yang bisa kita lakukan sebagai guru. Nah, programnya seperti ini. Program bina diri yaitu mengembangkan kemampuan perawatan diri dan kemandirian. Diajari mandi, diajari keramas, diajari setrika, diajari mengganti pembalut gitu, diajari untuk cebok yang benar seperti apa. Itu lebih membutuhkan untuk dibutuhkan anak ini daripada kita hanya sekedar mengajari baca tulis di kelas. Kalau misalkan sudah kelas 4 dan 5 belum bisa membaca dan berhitung, atau misalkan diajari jual beli, mengetahui nilai mata uang. Kalau misalkan beli itu pakai gini, caranya seperti ini, itu masuk ke program bina diri. Itu nanti meluas karena program bina diri ini berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Lalu ada program bina komunikasi. Bina diri ini untuk anak yang ID intelektual disabilitas ya. Untuk anak-anak yang mengalami keterlambatan intelektual. Program bina komunikasi itu kemampuan komunikasi baik secara verbal maupun non verbal. Kalau di sekolah luar biasa biasanya diajari kalau dia ada sisa dengar, dia mau baca tanda bibir atau diajari tentang bahasa isyarat. Ini berbeda dengan penanganan untuk yang terapis bicara, beda lagi. Harus dibedakan di sini. Ini untuk anak yang tunarungu bicara bisa dilakukan bina komunikasi. Program orientasi dan mobilitas ini untuk ABK tunarungu diajari misalkan dari tempat duduk ke meja guru berapa langkah, maju ke depan atau belok ke kanan ke kiri, itu diajari untuk yang tunanetra. Bina gerak juga gitu, program bina gerak kemampuan motorik kasar dan halus. Ini misalnya diajari ke olahraga adaptif misalkan gitu. Jadi anaknya dapat program dari terapis okupasinya misalnya belajar nulis. Oh, ini diajari untuk menebali tulisan, menghubungkan garis, atau misalkan aktivitas motorik halus lainnya boleh. Persepsi bunyi dan irama, mengenali dan memahami bunyi. Nah, ini hampir sama dengan bina komunikasi tadi yang menggunakan sistem bahasa Indonesia untuk komunikasinya ABK tunarungu. Pelatihan keterampilan sosial, kemampuan interaksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Ini bisa untuk yang anak-anak yang autis atau terlambatan intelektual, untuk diajari berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. Pripun sampai sini ada yang dibingungkan atau terlalu cepat penyampaiannya?